Oke ya, jadi kemarin ya atau di video sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya bahwa instrumen trade policy atau instrumen dari kebijakan perdagangan internasional itu ada dua pendekatan, artinya ada dua bentuk yang mana keduanya itu sifatnya itu bisa bertolak belakang. Jadi di mana instrumen itu ya instrumen kebijakan perdagangan ya itu ada kemarin ada yang sifatnya adalah kontraksi ya, kemudian ada yang sifatnya ekspansi kan gitu ya. Nah, ada apa namanya, ada yang sifatnya itu memang mendukung, ada yang sifatnya itu memang untuk menolak atau mengurangi ya seperti itu. Nah di sini ya dalam komponen itu ya dalam kebijakan atau elemen dari kebijakan itu yang sifatnya ekspansi maupun yang kontraksi ini bisa dilihat dari variabel harga ya, dari variabel harga maupun dari variabel volumenya. Begitu juga yang kontraksi itu bisa dari harga, bisa dari volumenya. Artinya apa? Artinya bahwa kebijakan itu memang tujuannya adalah untuk meng-drive atau istilahnya untuk mengendalikan harga. Atau kebijakan itu tujuannya adalah untuk mengendalikan atau untuk mengedrive daripada volume. Ya, volume apa ya? Volume perdagangan ya, baik ekspor maupun impornya kan seperti itu. Nah, kemudian di sini ya berbagai pengertian konsep sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Kemudian di sini kita melihat bagaimana impact atau bagaimana dampak dari masing-masing kebijakan itu ya terhadap terutama terhadap konsumen maupun produsennya seperti itu. Nah, di sini kita ke sini salah satunya adalah bagaimana dampak dari pajak ekspor ya, bagaimana dampak dari pajak ekspor terhadap terutama konsumen surplus maupun produsen surplus ya, konsumen surplus atau produsen surplus. Nah, di sini kalau kita lihat ya berarti dengan adanya pajak ekspor, pemerintah menerapkan pajak ekspor ya yang mana di sini bertujuan untuk terutama satu karena government revenue, kemudian yang kedua adalah untuk menghindari adanya shortcut daripada aktivitas ekonomi ya, atau untuk meningkatkan nilai tambah dari industri ya, nilai tambah dari industri. Jadi kemarin bahwa ada beberapa produk dicontohkan di Indonesia kan kemarin ada beberapa produk di Indonesia itu terkena pajak ekspor ya, ada 4 kategori produk kan seperti itu yang mana di sini diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ya. Jadi ada kulit ya, kemarin kan ada kulit sapi, kemudian kulit kerbau, kulit kambing domba dan kulit kuda kan seperti itu. Nah, di sini produk-produk itu akan terkena atau akan dikenai pajak ekspor kalau ekspornya itu adalah dalam bentuk kulit mentah dan atau baru kulit disamak, misalnya seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya di situ itu kan nanti kalau yang diekspor itu masih wujudnya, masih bentuknya kulit, berarti kan nanti tidak ada nilai tambah. Ya, harusnya kulit itu diolah menjadi berbagai macam produk, ya kan? Nah, tetapi begitu diekspor, maka tidak ada nilai tambah, tidak ada aktivitas ekonomi kan seperti itu. Ya, nah, itu. Kemudian produk yang lain adalah nikel ya, nikel. Kemudian ada CPO ya. Kemudian ada hasil hutan ya, ada kayu. Kayu tetapi pada kategori tertentu, tidak semua kayu ya. Tidak semua kayu terkena pajak ekspor ya. Nanti Anda bisa searching di peraturan Menteri Keuangan ya terkait dengan produk-produk yang terkena pajak ekspor. Di situ sudah ada kategorinya semua ya, seperti itu. Nah, di sini export tax cause the price in the exporting country to fall since some what had been exported is not anymore. Oke. Jadi di sini bahwa pajak ekspor ya, pajak ekspor itu kan akan seakan-akan harga itu nanti menjadi mahal kan seperti itu ya.
harga dari produk ekspor itu akan menjadi mahal kan seperti itu. Nah, sehingga di sini ya price in the imposing maka di sini sign some of what had been export is not anymore. Oke, ya karena adanya pajak ekspor dari sisi produsen ya dari sisi produsen ini kan nanti ada tambahan biaya, ya, ada tambahan kos yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak itu, kan seperti itu. Ya. Sehingga di sini wage predict an increase in consumer surplus. Ya, di sini dengan adanya pajak ekspor, otomatis dari sisi konsumen, ya dari sisi konsumen domestik dulu, ya dari sisi konsumen itu kan nanti keuntungannya akan bertambah harganya nanti akan menjadi lebih murah ya kalau dikonsumsi di dalam negeri kan seperti itu. Beda halnya nanti di produsen surplus ya. Produsen surplus atau surplus konsumen itu kan nanti akan turun ya. Keuntungan atau benefit atau disebutnya adalah konsumen surplus ya, konsumen surplus, produsen surplus pada konsep itu pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya ya. Jadi produsen surplus di sini otomatis kan akan turun ya, benefitnya akan turun, keuntungannya akan turun. Kenapa ya? Karena adanya pajak ekspor, adanya biaya tambahan atau kos tambahan yang digunakan untuk membayar pajak kan seperti itu. Nah di sini ya kemudian siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan otomatis kan yang menarik pajak kan seperti itu, yaitu pemerintah ya seperti itu. Nah kemudian bagaimana pengaruhnya, ya, bagaimana pengaruhnya, bagaimana dampaknya terkait dengan adanya pajak ekspor ini ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya pada grafik ini ya ya kita punya ini case-nya adalah di small country terlebih dahulu ya. Kenapa? Karena nanti di large country nanti akan beda ya, akan beda. Oke ya, kembali ke sini ya. Jadi di sini ada kurva supply dan demand ya. Kemudian di sini adalah Q, kemudian di sini P. Di sini adalah grafik dari demand, di sini grafik dari supply ya. Nah, kemudian di sini P0 ya, P0 atau harga awal ya, atau harga awal ya. Ya, dari P0 atau harga awal atau harga sebelum adanya pajak ekspor kan seperti itu. Nah, di sini sebelum ekspor di sini bahwa demand untuk sorry. Jadi di sini demand-nya berarti dari sini ke sini ya. Oke, kemudian di sini dengan adanya pajak ekspor di sini ya, pajak ekspor di sini seakan-akan ya. Jadi si produsen misalnya dia pada level harga 80 ya, dia pada level harga 80. Tetapi dengan adanya pajak ekspor, maka di sini misalnya asumsinya pajak ekspornya itu adalah $10 ya. $10 ada $10. Nah, di sini berarti harga jual dia 80 itu kan berkurang nih ya, berkurang 10 untuk membayar pajak sehingga harga yang dia terima itu kan sekarang hanya sebesar 70 kan seperti itu. Ya. Sebesar 70. Kenapa ya? Karena adanya pajak ekspor kan seperti itu. Nah, di sini bahwa dengan adanya pajak ekspor ya menyebabkan ekspor itu kan turun ya, Harga domestik turun karena produsen tidak mau mengekspor untuk menghindari pajak ekspor ya. Jadi sekali lagi di sini bahwa pajak ekspor menyebabkan ekspor itu turun ya otomatis ya. Adanya pajak ekspor menyebabkan si produsen atau si eksportir itu kan ogah atau akan mengurangi produksinya ya. Kenapa? Karena dengan taruhlah 80 dengan harga 80 ya, itu kan
harga 80 itu misalnya di keuntungannya 10, berarti produksi dia ya, produksi biaya-biaya dan seterusnya itu 70 misalnya. Kalau nanti dikenai export tax, dikenai pajak, berarti kan ya sama juga BEP ya, sama juga BEP. Artinya si eksportir itu kan tidak memperoleh keuntungan sama sekali ya. Jadi di sini bahwa pajak ekspor itu menyebabkan ekspor itu sendiri turun ya, ekspor itu sendiri turun ya. Jadi dari sini ya, mengikuti grafik atau kurva supply ya, kurva supply berarti kan di sini nih ya. Berarti kan ke sini ya, ke titik ini ya. Ke titik perempatan ini kan. Nah, ke titik sini nih. Nah, pajak ekspor menyebabkan ekspor turun. Kemudian harga domestik turun. Kenapa? Karena produsen tidak mau ekspor untuk menghindari pajak ekspor. Ya, harga di dalam negeri otomatis kan turun tuh, ya kan? Kenapa? Ya karena nggak mau ekspor, otomatis kan produk di dalam negeri kan, ya, produk nggak keluar kan, artinya apa namanya hanya untuk konsumsi di dalam negeri kan, seperti itu. Nah, sehingga harga domestik turun ya, karena produsen tadi ogah atau mungkin mengurangi ekspornya kan, seperti itu. Nah, di sini otomatis harga domestik turun hingga P domestik ya. Jadi P domestik ini nanti ya teorinya, berarti di sini P domestik ya. P domestik itu menjadi atau sama dengan P internasional. P internasional dikurangi dengan pajak ya, dikurangi dengan pajak. Jadi nanti ya, karena di sini ada P internasional, ada harga internasional, kemudian ada tax, ada P domestik ya. Karena tadi eksportir ogah untuk ekspor, eksportir tidak mau ekspor karena adanya pajak ekspor, maka otomatis nanti P domestik atau harga di dalam negeri itu kan akan turun ya. Harga di dalam negeri itu akan turun sampai pada level harga domestik itu sama dengan P internasional, harga internasional dikurangi dengan tax-nya atau dikurangi dengan pajak ekspornya kan, seperti itu. Nah, di sini P domestik atau harga domestik itu akan turun, ya, akan turun sehingga nanti menyebabkan ya, jadi P domestik ini turun, ya, P domestik turun ya. Kemudian di sini akan menyebabkan PS atau dalam hal ini adalah produsen surplus ya. PS itu akan turun ya. PS akan turun seberapa? Berarti seluas atau sebesar area dari ABFG. Oke. Oke, jadi di sini akan terjadi penurunan atau akan terjadi decreasing of production surplus atau PS itu akan turun. Turunnya seberapa? Turunnya adalah seluas area ini ya, seberapa besar dari apa namanya pertemuan atau perpotongan antara kurva dari supply terhadap besarnya atau selisih dari harga itu kan, seperti itu. Artinya kan selisih harganya adalah antara P0 dengan P1 ya, P0 dengan P1, sedangkan apa namanya kurva supply-nya adalah di sini. Artinya ini luas yang area yang diarsir hijau ini merupakan kerugian atau penurunan daripada produsen surplus kan, seperti itu ya. Tuh. Nah, kemudian di sini bahwa kehilangan atau kerugian atau hilangnya area tersebut, area ABFG ya, ABFG itu kemudian ditransfer ke P lebih rendah ke konsumen ya. Artinya apa? Artinya di sini tidak semua apa namanya luas dari kerugian PS itu dinikmati oleh konsumen ya.
tidak semuanya kerugian yang ditanggung oleh si produsen itu tidak semuanya menjadi keuntungan bagi konsumen, itu tidak ya. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat konsumen surplus ya, konsumen surplus berarti naik atau meningkat itu sebesar nilai area dari A, B, ABCH ya, ABCH kan berarti. Oke, ABCH kan. Jadi di sini seberapa besar sama ya, seberapa besar selisih dari harga ya, perubahan harga di sebelah kiri dari kurva demand ya. Jadi kerugian dari produsen itu adalah luasannya segitu gede yang saya arsir hijau, sedangkan keuntungan yang dinikmati oleh konsumen atau konsumen surplus itu hanya di area yang di arsir kuning ya, seperti itu. Nah, berarti kan di situ ada lag ya, ada lag. Kemudian area CFGH kemana kan seperti itu ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat di sini ABCH ya, konsumen surplusnya naik, produsen surplusnya turunnya segitu gede. Kemudian di sini dari area CFGH ya, area CFGH. Oke, area. Jadi di sini untuk penurunan dari PS ya. PS itu turunnya seberapa? Seberapa adalah area A, B, F, G. Kemudian konsumen surplusnya, CS-nya itu naik atau meningkat, artinya welfare dari konsumen itu naik seberapa? Itu ABCH ya, ABCH seperti itu. Nah, berarti ada area yang belum dimasukkan, yaitu area CFGH kan seperti itu. Nah, di sini ya karena pajak itu yang mengambil atau yang memungut itu pemerintah, maka otomatis kan menjadi revenue dari pemerintah kan seperti itu. Nah, kemudian seberapa besar area atau luasan atau revenue yang diterima oleh pemerintah? Berarti di sini government revenue ya, government revenue berarti cuma antara atau di area ini ya, di area ini kan ya, di area ini kan. Nah, ini adalah atau merupakan revenue bagi pemerintah atau HJEG ya, HJEG. Oke. Ini merupakan area yang mana pajak ekspor itu masuk ke pemerintah ya, masuk ke pemerintah. Nah, sehingga di sini ada area atau ada wilayah yang di situ tidak dinikmati oleh konsumen, tetapi menjadi kerugian bagi produsen dan juga tidak dinikmati oleh pemerintah. Area mana? Yaitu di segitiga CJH, ya. CJH dan area EFG atau segitiga EFG ini. Ya. Ini adalah area atau wilayah yang di sini tidak merupakan kerugian, ya ini merupakan kerugian, tetapi kerugian di sini ini tidak ada yang menikmati, kan seperti itu, ya. Ini tidak ada yang menikmati. Ya. Pemerintah juga enggak nerima itu, konsumen surplusnya juga di luar area itu,
Dan itu juga menjadi kerugian bagi produsen. Artinya tadi penurunan pada produsen surplus kan seperti itu. Nah, di sini atau kedua segitiga ini kalau kemarin disebut sebagai DWL ya. DWL, death with loss ya. Jadi di situ memang sebagai akibat dari adanya distorsi harga ya. Adanya distorsi harga, adanya pajak pemerintah yang seakan-akan itu menguntungkan konsumen, tetapi sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak. Begitu juga kemarin di tarif ya, pengenaan tarif ya seakan-akan pemerintah memperoleh income, memperoleh pemasukan, ya seakan-akan melindungi produsen dalam negeri, iya, seakan-akan harga menjadi murah, iya, betul itu. Tetapi intinya justru dengan adanya tarif, dengan adanya pajak ekspor di sini, ini produksi dari konsumen terutama itu menjadi tidak maksimal ya, tidak maksimal ya. Itu. Nah, kemudian export tax in a small country case, an export tax tariff makes consumer better off, but overall the small country welfare falls. Oke, ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa tarif daripada pajak ekspor ya, tarif pajak ekspor dan seterusnya makes consumer better off ya, better off ya. Better off di sini adalah pajak yang dikenakan untuk barang ekspor ya, barang pajak yang dikenakan untuk barang ekspor akan menyebabkan harga barang itu di pasar dunia itu kan menjadi lebih mahal. Ketika menjadi lebih mahal, maka otomatis harga itu tidak kompetitif, barang itu tidak laku dijual kan seperti itu. Tapi kalau dari sisi produsen adanya pajak ekspor itu kan nggak bisa berarti si produsen itu harus mengurangi biaya produksinya kan seperti itu. Ya kalau itu industri kecil dan yang notabene di situ untuk penentuan harganya itu adalah cost plus markup misalnya. Lah kalau markupnya 10% kemudian terkena pajak ekspor 10%, ya Bu kan seperti itu ya. Ya, tidak ada keuntungan. Kalau nggak ada keuntungan, ya ngapain bekerja? Ya, masuk mau ekspor hanya sambatan kan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi di sini export tax tariff makes consumer better off, but overall the small countries will very fall. Ya, ya kelihatannya tadi ya kelihatan konsumen surplusnya itu naik betul ya, CS-nya naik. Ya, CS-nya naik, tetapi kenaikan CS itu tidak sebesar penurunan daripada PS kan seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita lihat misalnya masih di sini ya pada slide sebelumnya. Jadi di sini bahwa really atau kenyataannya bahwa pajak ekspor itu berdampak negatif terhadap perekonomian ya. Berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama sebelum pajak ekspor ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya bagaimana hal itu bisa berdampak ya. Jadi di sini di gambar ini ya sebelum pajak ekspor itu sebelum adanya pajak ekspor tadi ekspornya itu kan sebesar CF kan ya CF. Jadi sebelum before export ya before export tadi nilai dari ekspornya itu adalah CF ya ya kan dari sini ke sini CF. Nah, kemudian di sini dengan adanya pajak ekspor ya, dengan adanya pajak ekspor, kemudian di sini terjadi penurunan penurunan. Jadi di sini konsumsi maupun produksinya ya, karena di sini kan dari kurva supply dan kurva demand ya, supply dan demand kan seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya pajak ekspor itu tinggal sebesar HG kan. Artinya barang yang diperdagangkan itu kan tinggal HG ya. Tinggal HG ya. Before di sini after ya. Nah, kinya. Jadi ya di sini adalah HG kan seperti itu ya. HG. Sehingga di sini dari
gambar ini ya, maka pemerintah harus menghitung, harus mengkalkulasi terlebih dahulu seberapa besaran pajak ekspor dengan kerugian ekonomi, kan seperti itu. Ya, dengan kerugian secara totalnya, kan seperti itu. Oke, jadi di sini ya kita menghitungnya adalah yang pertama kita hitung satu persatu ya. Satu persatu berarti di sini kita hitung yang pertama adalah yang kita hitung berarti kita mulai dari nih. Ya, kita hitung ya konsumennya dulu ya, CS-nya dulu. Berapa CS-nya? Oke, CS-nya ya, CS tadi kan area ABCH ya. Ya, ABCH. Area ABCH. Berarti di situ seberapa nilainya? Nilainya adalah berarti berarti adalah luas dari persegi ini kan, persegi ini ya, ditambah dengan segitiga ini kan. Taruhlah ini saya beri A aksen gitu aja biar gampang, berarti luas persegi ABC A aksen ya, ABC A aksen ya, berarti luas persegi ABC A aksen ditambah dengan luas segitiga A aksen CH ya, A aksen CH. A aksen CH. Berarti di sini persegi ABC aksen berarti 30 kali 10 ya. 30 kali 10. 30 kali 10 ditambah dengan segitiga A aksen CH. A aksen CH 10 Oke. 10 berarti di sini setengah ya kali 10 kali 10 kan gitu. Berarti di sini 30 kali 10 300, 5 kali 10 350 ya. 350. Oke, ini untuk konsumen surplus ya. Ini untuk konsumen surplus. Kemudian untuk ya kita hitung CS berarti kita hitung PS ya. PS-nya berapa ya? PS berarti kan di sini ini adalah surplus ya. Ini kemudian turun. Ini seberapa? Ini berarti kan tadi luasnya adalah BFG ya. ABFG berarti persegi ABEG ABEG berarti 90 kali 10 ya, 90 kali 10. Ya kan? ABEG 90 kali 10 ya, berarti 90 kali 10 ditambah dengan segitiga EFG. EFG berarti sama ya, setengah 5 10 ya. Ya, setengah 10 berarti di sini 9 kali 10 900, 5 kali 10 berarti 950 ya. Ini adalah penurunannya, berarti di sini kita kasih kode atau angka negatif ya. Kemudian government revenue ya, GR-nya berarti tadi di kotak HJEG berarti 10 kali 40 90 50 10 kali 50 ya. Oke, berarti 10 kali 50 betul. Ya 50 kali 10 ya. 50 kali 10 berarti di sini 500. Kemudian
Berikutnya adalah kita menghitung DWL-nya, ya DWL-nya deadweight loss-nya, yaitu di segitiga CJH dan EFG. CJH dan EFG berarti 2 kali 2,5 ya, ya. Berarti DWL-nya ya, DWL-nya adalah 2 kali segitiga, 2 kali setengah kali 10 kali 10 berarti 100 ya, 100. Nah, di sini ya karena ini deadweight loss artinya ini merupakan loss, kerugian juga tidak ada yang menikmati sama sekali, berarti di sini kita kasih tanda negatif kan seperti itu. Nah, sehingga di sini kita tinggal menghitung ya, seberapa besar kerugian ekonominya ya. Kerugian ekonomi dari adanya pajak ekspor di sini ya. Jadi kalau kita lihat memang seakan-akan ada government revenue ya, ada pendapatnya yang diterima oleh pemerintah yaitu 500. Kemudian ada konsumen surplus meningkat sebesar 350. Ya, seakan-akan itu, tetapi ada cost yang harus dibayar dengan adanya benefit itu, kan seperti itu. Oke, jadi di sini kita lihat berarti untuk revenue-nya ya, untuk benefit-nya ya, berarti di sini untuk cost benefit analisisnya ya, untuk visinya berarti di sini untuk B-nya benefitnya berarti kan di situ hanya 350 plus 500 dikurangi dengan cost ya. Berarti di sini 350 ditambah berapa tadi? 500 ditambah 500 ya dikurangi dengan cost-nya ya, cost-nya adalah penurunan atau loss dari produsen surplus 950 ditambah dengan deadweight loss-nya yaitu 100. Berarti di sini 850 dikurangi dengan 1050 ya. 1050 berarti di sini 200 ya. 200 negatif. Artinya apa? Artinya bahwa dengan adanya pajak ekspor yang notabene seakan-akan itu ada government revenue, kemudian ada mungkin economic activity misalnya ya, economic activity tadi ternyata kondisinya ya kalau dihitung itu adalah seperti ini ya. Dengan adanya pajak ekspor ternyata justru menurunkan roda atau aktivitas perekonomian ya, lebih kurangnya adalah sekian ini ya, dengan asumsi angkanya tadi ya, itu ya untuk kenapa, sehingga di sini kenapa export tax tariff makes consumer better off ya, but overall the small countries welfare falls ya. Nih ya, welfare-nya ini kan fall ya, consumer better off, kita harganya murah kan, tapi kan terus dibelebek barang yang banyak kan seperti itu ya, sehingga di sini aktivitas impornya kan nggak jalan nantinya ya. Itu ya, ini terkait dengan konsep atau impact daripada kebijakan pajak ekspor ya terhadap consumer surplus, production surplus, termasuk sampai ke bagaimana impact-nya ya lebih kurang terhadap perekonomian ya, seperti itu. Oke ya. Export subsidi. Oke, berikutnya adalah masih pada case yang sama, yaitu di small country. Oke, kita ke subsidi ya, subsidi. Oke, jadi di sini bahwa export subsidies cause the price in the importing country to rise, since more of what is produced is now export, which predict a decrease in consumer surplus and increase in producer surplus.
The subsidy will generate cost, not revenue. Ya, jadi kalau kita lihat di sini bahwa dengan adanya subsidi, ya, subsidi ekspor, ya, subsidi ekspor, ya, subsidi ekspor di sini menyebabkan ya harga itu sebenarnya meningkat, ya, harga itu sebenarnya meningkat, ya, jadi dipaksa untuk meningkat, ya, terutama di negara si pengekspor, ya, negara pengekspor. Loh, itu kan dari sisi ini Pak, kalau dari sisi apa namanya, dari sisi mikronya kan tidak, iya dari sisi mikronya, tetapi kan ini kita bicara ekspor, ini kan kita bicara agregat, ya. Secara mikro iya tidak, tapi secara makro, ya iya dong, ya. Jadi di sini adanya subsidi, ya kelihatannya pemerintah iya nih kamu tak kasih subsidi dalam bentuk apa, ya tidak harus dalam bentuk fresh money misalnya, ya dalam bentuk nih ada kebijakan ini kamu bisa menggunakan fasilitas ini itu dan seterusnya, iya, tetapi sebenarnya kan ada biaya, ada cost yang harus dibayarkan oleh si perusahaan. Dari sisi mikronya kan seperti itu, ya. Nah, di sini bahwa export subsidy cost the price in the imposing, ya. Jadi sebenarnya harga barang, ya, harga barang itu sebenarnya dipaksa untuk meningkat sebenarnya. Ya, harga barang itu dipaksa untuk meningkat. Ya, kenapa? Ya karena misalnya gini, laki-laki misalnya dari sisi mikro, ya saya itu bisa memproduksi di harga 1.000, di harga 1.000 bisa, tetapi berhubung dikasih subsidi oleh pemerintah, ya, dikasih subsidi oleh pemerintah, jadi saya jualnya tetap 1.000, tapi kan keuntungan saya kan lebih, ya kan? Atau kalau itu menjadi sebuah cost, ya menjadi sebuah biaya, kayak saya jualnya 1.000, tapi ini pemerintah malah ngasih subsidi 200, berarti biaya saya itu menjadi 1.200, kan seperti itu, ya. Kalau itu bisa menjadi biaya, ya. Analoginya gitu. Jadi sekali lagi di sini bahwa produsen itu bisa memproduksi 1.000 misalnya, 1.000, ya. Karena dikasih oleh pemerintah, ada subsidi dari pemerintah, ya sudah, berarti biaya produksiku ya biaya produksi realku ditambah subsidi pemerintah berarti 1.200, kan seperti itu. Ngitungnya kan jadinya seperti itu. Nah, di sini sehingga dengan adanya pemaksaan harga untuk meningkat, ya. Jadi bukan harga itu meningkat dengan sendirinya, tetapi seakan-akan dipaksa, ya, sehingga hal ini kan menyebabkan semacam peningkatan yang dihasilkan itu akan lebih besar daripada yang diekspor, kan seperti itu, ya. Nah, sehingga nanti di sini dimungkinkan bahwa wage predict can decrease in consumer surplus and increase in production surplus. Iya, iya, ya kan yang nerima tadi kan si produsen, ya yang terima kan si produsen, ya konsumen, yaitu yang harusnya bisa menikmati subsidi itu, tetapi ya produsen itu ya kan dia nggak mau, ya nggak mau kok ini saya produksi saya 1.000 kemudian ada subsidi, ya sudah produksiku tak turunin biaya produksinya tinggal 800, ya nggak mau, ya 1.000 ya jadinya kalau ada subsidi 200 ya jadi 1.200, kan seperti itu, ya. Makanya di sini yang terjadi adalah decrease in CS and increase in PS, ya, di penurunan pada konsumen surplus dan peningkatan pada produsen surplus, kan seperti itu. Kemudian di sini the subsidy will generate cost not revenue, ya. Ya otomatis, ya. Jadi di sini ya subsidi itu ya nantinya hanya merupakan biaya, ya. Merupakan biaya, ya, bukan revenue, apalagi bagi pemerintah, kan seperti itu. Ya, contohnya gini, ya, contohnya misalnya adanya BLT, ya, adanya BLT. Tanpa adanya BLT, ya, tanpa adanya BLT, ya, maksud saya di sini adalah BLT yang tidak tepat sasaran, ya, yang tidak tepat sasaran. Kenapa? Karena ya saya bukan mengkritisi pemerintah, ya, karena di tempat saya tetangga itu ada yang punya mobil kok dia dapat subsidi, dapat 600 selama 2 bulan atau 3 bulan itu loh. Dapat 600.000 padahal dua mobil gitu loh. Dan mobil gue kerja Pak. Lah sekarang dibandingkan dengan orang yang bekerja pakai
jalan kaki. Kalau Pitonda kan sekarang menjadi barang mewah ya. Nah, menjadi barang mewah. Artinya sekarang kita bandingkan dengan orang yang bekerja dengan hanya naik motor misalnya, kemudian dengan jalan kaki atau dengan naik angkutan umum misalnya, itu kan lebih membutuhkan. Oke ya, jadi kita kembali ke contoh misalnya. Ya, jadi BLT misalnya, bantuan langsung tunai yang tidak tepat sasaran. Analoginya seperti ini, ya sama dengan BLT ya di kasus subsidi di sini. Kalau saya dikasih gaji, kalau saya dikasih subsidi, kalau saya dikasih BLT sama pemerintah, ya sudah, ya saya yo senang. Tapi kalau saya tidak dikasih BLT oleh pemerintah, saya iso hidup, saya juga bisa hidup gitu loh. Ya, artinya apa? Artinya tanpa BLT pun orang itu bisa makan, bisa bekerja. Ya, kasarnya seperti itu. Sama juga analoginya sama persis dengan di subsidi seperti ini. Ya, kalau orang misalnya yang notabene ya mampu ya, kemudian dikasih subsidi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konsumsinya meningkat kan seperti itu. Ya, sama halnya persis yang ada di sini. Ya, subsidi BLT itu sebenarnya enggak bukan merupakan revenue. Sekarang apakah dengan terima uang 600.000 ya, dengan terima uang 600.000 itu terus tinggal tambahan modal ya untuk aktivitas ekonomi dan seterusnya, mungkin tak kan, tak ya itu ya. Sehingga di sini sekali lagi bahwa subsidi will generate cost not revenue ya. Oke ya, masih di case case dari subsidi ya, subsidi ya. Di sini ada apa namanya laki-laki ya, ada P, ada Q, kemudian ada supply, kemudian ada demand. Di sini harga adanya subsidi, kemudian di sini harga yang tanpa subsidi atau free trade misalnya FT ya kemarin. Oke, jadi di sini ya tadi bahwa ya harga ya, itu kan seakan-akan dipaksa untuk naik kan seperti itu ya, dipaksa untuk naik, sehingga dengan kondisi seperti ini maka yang terjadi adalah atau yang dirugikan tadi adalah si konsumen ya, CS ya. CS itu kan akan terjadi penurunan. Seberapa besarnya penurunan dari CS ya, berarti di sini penurunannya adalah ke sini ya, dari PES ke PFT ya. Berarti di sini terjadi apa namanya penurunan daripada CS itu, berarti CS ini kurva demand, berarti di seberang sini kan ya, di wilayah sini ya. Ini adalah CS fall ya. Ini adalah CS fall. Oke, kemudian PS-nya naik ya, PS-nya naik seberapa? PS-nya naik se-A, berarti kan ini kurva ini dari sini ke sini, berarti ya berarti area ABCDE ya, ABCDE ya. Oke, berarti di sini area ABCDE ya, ini adalah atau merupakan PS increase ya, PS increase. Nah, kemudian biaya dari subsidi atau besaran subsidinya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu berarti di area B, C, D, E, F ya, B, C, D, E, F. Ya, B, C, D, E, F. Ya, B, C, D, E, F ya. B, C, D, E, F ya, ini merupakan area dari ya, cost of government ya. Ya, government cost ya. Oke, kemudian secara umum ya,
kerugiannya ya secara umum kerugiannya berarti biayanya adalah kita petakan dulu biaya ya benefit cost-nya itu adalah di CS sama government cost kan ya, biaya subsidi ya government, karena kan subsidi yang mengeluarkan pemerintah tuh ya. CS tadi adalah A B plus B C D E F ya, B C D E F udah ya, B C D E F. Sedangkan benefitnya ya benefit itu kan hanya si PS kan ya, PS kan berapa, A B C D E ya, A B C D E kan ya kan. Nah berarti kalau kita tarik di sini lagi-lagi ya ini kan terjadi loss kan, terjadi kerugian kan, terjadi loss kan. Berapa lossnya? Lossnya kan berarti ini kita kurangi kan, ini kita kurangi ya. Seberapa ya, berarti loss-nya adalah ini A B B ya, C D D E E ya, berarti loss-nya adalah berarti area B dan F ya, B dan F ya. Nih, artinya apa? Artinya lagi-lagi di sini subsidi ya, subsidi itu kelihatannya menguntungkan bagi si produsen ya, tapi ternyata tidak bagi perekonomian. Kenapa? Karena cost dan benefitnya itu kelihatan kerugiannya itu lebih gede daripada benefitnya ya, daripada benefitnya seperti itu. Nah di sini ya kalau kita secara grafisnya, secara grafiknya adalah ini ya. Jadi di sini ya, jadi ini ya Anda harus familiar ya dengan gambar grafik kayak gini ya. Oke ya, jadi kalau kita lihat adanya subsidi ya, adanya pemaksaan peningkatan harga, walaupun jadi ora disubsidi ora apa-apa, produksi kayak tetap jalan dan seterusnya ya kan. Nah di sini harga itu kan naik ya dari P0 ke P1 ya, dari P0 ke P1. Ini kan kenaikan harga dari P0 ke P1 ya. Nih ya. Oke. Artinya dengan adanya subsidi, harga itu kan sebenarnya menjadi lebih mahal ya, gampangnya adalah seperti itu. Kemudian di sini ya dari gambar ini ya, harga domestik ya, harga domestik otomatis kan akan mengalami peningkatan ya. Harga domestik itu akan berarti akan naiknya seberapa? Naiknya berarti dari 100 menjadi 110 kan. Berarti ada peningkatan sebesar $10 ya. Entah itu per unit, entah itu per PC, entah itu per atau satuan apapun itulah ya, yang penting harga itu naik sebesar 10 ya. Oke, kemudian di sini dengan adanya dengan adanya kenaikan harga di domestik, maka CS akan turun. Turunnya di mana? Turunnya adalah di bawahan. Nah, turunnya di bawah. Ya, di bawah mana? Di bawah berarti area
A, B, F, sorry, berarti CS turun A, B, C, J ya, sorry. Ya, berarti CS turun ya. CS turun seberapa di area A, B, C, J ya, A, B, C, J. Terus PS-nya naik ya, PS-nya naik berapa? PS-nya ya ini PS-nya PS1 ya. PS-nya naik area berapa? Area A, B sebelah kiri kurva supply ya. A, B, F, H ya. A, B, F, H. ABFH. Oke, kemudian nah ternyata di sini lagi-lagi masih ada yang disebut dengan dead weight loss, yaitu di segitiga ECJ ya DWL-nya ya DWL itu adalah di ECJ di ECJ plus HFG ya, HFG. Ini dead weight loss-nya ya, distorsi harga ya. Kemudian biaya dari subsidi atau government subsidinya itu berarti tadi sebesar area ECFG. ECFG, oke, ECFG ya. ECFG. Oke, kemudian di sini subsidi itu meningkatkan produksi ya, meningkatkan produksi dari Q2 ke Q4 dan menaikkan ekspor Q1, Q2 ke Q3, Q4. Ya kan, subsidi itu meningkatkan produksi dari produksi, berarti kan dari supply ya karena nih kamu tak tambah ini, masuk kamu nggak produksinya nggak tambah tuh ya, kamu kan tak tambah apa namanya subsidi tuh, berarti produksi ya produksi domestik itu naik dari Q2 ke Q4 kan, Q2 Q4 kan, ya kan? Ini kan. Jadi kan dari sini ke sini, berarti kan produksinya kan naik sekian kan. Berarti sekian ke sekian, Q2 Q4. Oke, dengan produksi naik, maka di sini ekspornya itu kan juga naik, produksinya naik kok, ya kan? Ekspornya naik, naik seberapa? Naiknya adalah dari Q1 Q2 ya, Q1 Q2 ke Q3 Q4 ya. Oke, jadi dari ekspor naik dari Q1 Q2 ya kan, dari segini tuh ya, dari segini tuh sekarang karena ini ya maka menjadi sekian kan. Nah, berarti dari Q1 Q2 ke Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Q3, Q4 kan gitu tuh ya kan. Q3, Q4. Nah, sekarang dengan pendekatan tadi Anda bisa menghitung seberapa besar apa namanya penurunan dari consumer surplusnya, kemudian peningkatan dari produsen surplusnya, berapa dead weight loss-nya, berapa government subsidi yang menjadi cost-nya kan, seperti itu ya. Berarti kan gampang tuh. Pokoknya luas daerah ini ditambah ini, kemudian luas daerah ini, kemudian luas daerah ini, berarti dikurangi ini sama luas daerah ini sama dead loss ini kan, cuma kayak gitu. Ya, itu ya. Ini untuk subsidi ya, secara grafisnya adalah seperti ini. Ya. Artinya di sini bahwa
subsidi ya, subsidi ekspor itu seakan-akan seakan-akan memberikan keuntungan bagi produsen ya, tetapi hanya bagi produsen ternyata, tidak bagi perekonomian ya, tidak bagi perekonomian secara nasional ya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah masih di subsidi ya. Oke, an export subsidy tariff makes producer better off, but often the small country will fall. Wah, ternyata sama ya, subsidi itu ya, subsidi dengan pajak ekspor sebelumnya tadi ya, ternyata tuh sama ya. Oke, jadi di sini adalah ketika si government ya, ketika si government atau si pemerintah ya, ketika pemerintah atau government dalam hal ini offer atau memberikan semacam subsidi, maka si shipper pun ya, akan mengekspor barang ke lokasi atau ke negara lain yang lebih gede, yang mana harganya lebih murah, lebih mahal ya, lebih mahal. Ya. Kenapa? Karena dengan adanya subsidi tadi seakan-akan dari sisi produsen harganya kan menjadi murah, seakan-akan ya, seakan-akan harga itu menjadi murah, tetapi sebenarnya kondisinya kan sebaliknya ya. Artinya kan efisiensi atau terutama efisiensi ekonomi dari perusahaannya itu kan tidak bisa dimaksimalkan ya. Efektivitasnya menjadi nggak efektif kan, seperti itu ya. Oke, kemudian subsidi ekspor itu akan meningkatkan harga di negara pengekspor ya, di negara pengekspor, kemudian akan menurunkan atau harga itu menjadi lebih murah di negara importir kan, seperti itu ya kan. Jadi dengan adanya subsidi ekspor ya, harga itu di dalam negeri itu menjadi lebih mahal, tapi tidak untuk atau tidak bagi negara si pengimpor ya, kondisinya kan sebaliknya ya. Sehingga di sini ya subsidi itu kelihatannya mendorong agar ekspornya turun, tetapi justru itu bukan merupakan harga yang lebih mahal dari sisi si importer ya. Seperti itu. Nah, hal ini memang agak berbeda dari sisi atau dibandingkan dengan tarif ya, terutama ya. Nah, di sini memang dari banyak literatur ya, dari banyak penelitian, dari banyak pendapat bahwa sebenarnya subsidi ekspor ya, subsidi ekspor itu memang sifatnya itu masih ya masih membingungkan ya, masih ambisius ya, masih masih membingungkan kan lah ya, seperti itu. Kaitannya adalah antara tadi cost sama benefitnya tadi ya. Cost sama benefitnya, artinya cost yang dikeluarkan tadi dengan benefit yang diterima itu tidak equal ya, di banyak di banyak pendapat atau peneliti ya, seperti itu. Oke, terkait dengan subsidi. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan FAIR. Apa itu FAIR? Kemarin sudah, nanti silahkan dilihat lagi ya. Voluntary Export Restraints, lagi-lagi di small country case ya. Jadi FAIR di sini sebenarnya atau merupakan kuota ekspor. Jadi ini kebalikan dari import quote ya. Kebalikan dari import quote ya. Jadi kalau FAIR di sini sebenarnya atau merupakan export quote yang diatur oleh negara pengekspor ya. Jadi kalau impor quote ya itu diatur oleh si negara pengimpor ya, di video satunya saya contohkan.
Dulu produk kita TPT ya, tekstil dan produk tekstil itu mendapat import quote atau memperoleh kuota dari Amerika. Ya, setiap tahun itu kamu Indonesia tak jatah untuk memenuhi kebutuhan TPT kami itu sekian ya, sekian unit atau sekian satuan tertentu misalnya. Tapi itu diatur oleh Amerika ya, sehingga kita sebagai negara pengekspor itu harus tunduk ya, karena yang ngatur adalah si negara pengimpornya kan, seperti itu. Nah, pos tahun 2005 hal itu kan sudah dihapus ya, sehingga kita tidak lagi terkena kuota ke Amerika. Oke, jadi sekali lagi di sini bahwa VERS ya, Voluntary Export Restraints adalah kuota ekspor atau export quote yang diatur oleh si negara pengekspor atau juga dikenal sebagai istilah VRA ya, VRA itu perjanjian pembatasan sukarela. Perjanjian pembatasan sukarela. Ya. Ini agak susah nih. Ya. Bukan susah, hanya analoginya aja. Jadi di sini bahwa kuota ekspor ya, fair di situ adalah kuota ekspor yang diatur oleh negara si pengekspor ya, si negara si pengekspor. Hal ini dilakukan ya, hal ini dilakukan dengan tujuan biasanya merupakan permintaan dari si importer ya, permintaan di si importer, kemudian nanti akan disetujui oleh si eksporter, yang intinya sebenarnya ini hanya lagi-lagi ke political economy ya, jadi ini lebih ke bilateral sebenarnya ya. Jadi di sini si importer itu mengajukan permintaan, ya saya tak ekspor ke tempatmu untuk memenuhi kebutuhan produkmu sekian unit untuk setiap tahunnya ya, misalnya gitu. Oke, kemudian nanti si eksporter akan mengkaji produknya gimana dan seterusnya, sesuai apa tidak dan seterusnya, baru nanti akan oke ya, saya setuju misalnya seperti itu ya. Oke, saya setuju untuk mengirim barang ke tempatmu ya. Jadi seakan-akan barang ini memang barang-barang apa ya, yang barang yang seakan-akan ya hanya beberapa produsen yang bisa memproduksi kan, seperti itu, sehingga kan seakan-akan dibutuhkan banget kan kayak gitu. Kalau dari mikronya seperti itu ya. Oke, jadi permintaan si importer ya mengajukan permintaan untuk ya intinya adalah untuk beli barang dari si eksportir kan, intinya gitu. Oke, kemudian di sini rent reference capture by the importing country. Oke, jadi di sini untuk fair ya, untuk fair itu sebenarnya hampir sama atau mirip-mirip dengan kuota impor, yang mana nanti ada semacam pemegang license ya, pemegang hak lisensi ya. Hak lisensi ya, kalau di EPL berarti di hak siarnya ada Mola TV misalnya, seperti itu ya, hampir sama seperti itu ya. Jadi ada pemegang hak license ya kepada, nah biasanya di sini adalah dipegang oleh pemerintah asing ya, oleh pemerintah asing, sehingga di sini akan menjadi seakan-akan lebih mahal bagi negara pengimpor ya. Nah, di sini untuk license, untuk lisensi di sini, ini yang megang bukan negara pengimpor tidak, tetapi negara pengekspor atau bahkan di pihak ketigakan ya, atau pihak ketigakan. Nah, sehingga lisensinya ini yang mahal ya. Itu di kuota impor pun juga seperti itu ya, ada pemegang semacam lisensinya ya, seperti itu. Oke, kita istirahat. Ada azan sebentar ya.
Oke ya, jadi di sini bahwa fare itu ya hampir sama dengan tarif dan atau kuota ya, yang mana di sini bahwa fare itu raise the domestic price ya, akan meningkatkan harga domestik ya, harga domestik, yang mana otomatis hal itu akan berdampak pada lower CS dan rise PS ya, atau produser surplusnya kan seperti itu ya. Kenapa? Karena di sini ada rent ya, ada rent. Ada rent tadi. Rent itu apa? Rent itu adalah sebagai bentuk biaya atau cost untuk memperoleh license itu ya. Tadi saya analogikan adalah hak siar ya, hak siar di Mola TV. Ketika nanti di Liga Champion misalnya mau disiarkan oleh SCTV misalnya, berarti kan SCTV itu kan harus membayar license sebagai ATPM dari broadcasternya Mola TV ya, Mola TV. Nah, dia kan harus beli lisensinya dulu untuk bisa menyiarkan Liga Champion misalnya seperti itu. Nah, di situ. Nah, ternyata di situ di Liga Champion misalnya ternyata Juve kalah, kemudian kemarin menang lagi kan seperti itu. Oke, ya kita kembali lagi ke sini ya. Jadi analoginya sama persis dengan seperti di situ. Sehingga di sini the imposing country, ya, imposing country will lost not only the DWL, ya, tadi that's which lost strangers, but also the rent rectangle welfare falls. Jadi di sini fair di sini, ya karena memang lagi-lagi apa ya? Ini karena ada pihak ketiga ya, ada pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bisa negara si pengekspor, bisa negara lain ya, atau si PMA yang ada di negaranya si pengekspor kan seperti itu. Dia yang bermain ya, dia yang bermain seperti itu. Sehingga di sini si fair atau kebijakan fair di sini selalu harga yang ditimbulkan ya, harga yang dihasilkan itu lebih mahal bagi negara si pengimpor ya, lebih mahal bagi negara si pengimpor daripada tarif ya, itu karena memang di sini ya, apalagi untuk produk-produk tertentu yang di situ sudah melalui kartel misalnya, itu kan nggak bisa lagi kan. Nggak bisa kan harus lewat kartel itu. Padahal kalau masuk di kartel itu kan biayanya itu kan luar biasa sekali. Dan itu kan sudah semacam menggurita kan. Iso nggak iso kan kudu iso kan seperti itu.
Oke, nah di situ ya pendapatan secara tarif tadi ya secara tarif ya bagi negara si pengimpor tadi ya itu hanya dipakai nanti untuk si sewa untuk memperoleh lisensi itu kan seperti itu ya itu. Nah jadi saya pernah membaca atau sebagai contohnya saja bahwa sekitar 2/3 dari sekitar ya 2/3 biaya yang dibayarkan oleh konsumen ya dari model fair ya dari model fair di Amerika terutama untuk produk TPT pakaian jadi kemudian steel ya baja dan mobil ya itu apa namanya fairnya atau dalam hal ini biaya yang dibayar oleh konsumen itu hampir 2/3 itu masuk ke ya semacam kartel, semacam si pemegang lisensi itu ya. Jadi itu tidak masuk ke pemerintah, tidak dinikmati oleh masyarakat, oleh negara Amerika sebagai pengimpor tekstil gitu loh. Ya. Amerika itu kan sebagai salah satu pengimpor negara pengimpor tekstil paling gede kan seperti itu. Ya. Dulu ya sebagai iso ngatur, tapi sekarang justru malah diatur kan seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi di sini bahwa intinya kebijakan fair ya voluntary export restraint di sini akan menghasilkan loss bagi negara si pengimpor ya. Itu. Oke, berikutnya kita ke large country case. In the previous analysis, the tariff caused the imposing country price to rise by the full amount of the tariff. Yeah. This would mean that the imposing country is small. If it imposes a tariff, it is unable to affect the world price. Okay. Jadi di analisis sebelumnya bahwa tarif itu tidak akan mempengaruhi world price ya, tidak akan mempengaruhi harga ya, tidak akan mempengaruhi term of trade ya, term of trade. Kenapa? Ya karena di case-case sebelumnya dia adalah atau yang dikasuskan merupakan small country ya. Jenenge cah cilik arep obah piye wae kan tidak akan mengguncang dunia kan seperti itu ya. Tidak akan mengguncang dunia ya. Seberapa pinter, seberapa sugih wong Indonesia ya itu kan tidak akan apa yang dihasilkan itu kan tidak akan mengguncang dunia. Nah, bedanya begitu Bill Gates ngomong des, wong sak dunia nggugu kan seperti itu ya, analoginya seperti itu. Oke, jadi di sini ya di perverse analysis ya, di perverse analysis di sini bahwa tarif itu sebenarnya kan menyebabkan harga di negara yang memberlakukan tarif itu sendiri itu menjadi lebih mahal kan sebenarnya ya. Jadi sekali lagi bahwa tarif itu kan sebenarnya membuat harga barang itu menjadi lebih mahal di negaranya sendiri ya, di negara si pengimpor maksudnya. Oke, kemudian which means that the imposing country is small if it imposes tariff it is unable to affect the world price. Di sini bahwa si small country intinya ya small country itu intinya tidak bisa merubah harga kan seperti itu. What if the country is not small? Bagaimana kalau negara itu adalah negara yang superpower ya, negara yang gede kan seperti itu. Ya, ini grafisnya ya, ini adalah grafisnya. Nah, bagaimana tarif di large country case? Oke, jadi sini ada exporting country, kemudian di sini ada importing country. Ya. Okay, the tariff cause price to rise in the importing country, and then
price fall in the exporting country, ya. Oke, ya. Jadi di analisis sebelumnya tadi, ya, jadi tarif cause price to rise in the importing country and price fall in the exporting country. Ya, jadi di sini ya di negara pengimpor itu harga akan naik ya. Jadi PFT di sini adalah P dunia ya, P dunia atau P free trade ya, P free trade. Jadi di sini ketika adanya tarif ya, adanya tarif itu harga akan lebih mahal ya, harga akan lebih mahal. Artinya di sini harga ini akan naik ya. Harga ini akan naik di negara si pengimpor dan justru sebaliknya harga itu turun ya, harga itu lebih rendah di negara pengekspor kan seperti itu kan. Ya. Oke, sehingga di sini di importing country ya di negara pengimpor ya di negara pengimpor berarti di panel sebelah kiri ya. Kalau Anda di sebelah depan Anda ya. Oke, kalau saya di sebelah kiri. Oke, di situ importing country ya importing country kemudian kita lihat bagaimana atau seberapa besar loss dari consumer surplusnya. Oke, berarti sebelah lagi-lagi adalah di sebelah atau di sisi kiri kurva dari demand ya. Kurva demand. Kurva demand berarti ada A, B, C, D ya. Di sini adalah CS fall ya. CS fall. Oke, ini bagi import country ya, importing ya. Di negara si pengimpor ya. Di negara si pengimpor consumer surplusnya turun tadi adalah nih di sebelah kiri dari ke demand curve ya, berarti A, B, C, D. A, B, B, C, D. Kemudian PS-nya naik ya, PS-nya naik ya karena ada tarif ya, karena ada tarif harga seakan-akan menjadi mahal ya, seakan-akan bukan real price ya, harga seakan-akan menjadi mahal. PS naik di area berarti di sebelah kiri kurva supply ya. Oke, sehingga di sini PS naik sebesar A ya kan. Sebesar A. Ya, oke, kita fokusnya adalah di importing country karena tarif itu kan di negara importir ya, di negara importir. Oke, kemudian di sini revenue ya, revenue increase ya, revenue increase berarti dan revenue-nya increase di C. Ya, revenue di sini government ya, government revenue berarti tidak hanya di C, adalah di C plus E ya. C plus E. Kemudian berarti di sini secara umum berarti di large country ya, di large country A, B, C, D, A, C, E. Berarti di large country di sini dampaknya adalah berarti E dikurangi dengan BD ya. E dikurangi dengan BD ya kan?
Iya kan? Iya, jadi di sini ya karena di large country, kalau tadi di small country itu kan nggak ada tuh ya, di small country kan hanya ini tadi ya. Jadi kalau di large country di sini ada ini ya sebagai apa namanya government revenue, kemudian dikurangi dengan debt switch loss-nya ya, debt switch loss-nya adalah di B sama D, artinya apa? Artinya di sini segitiga B sama D itu kan equal ya, bisa lebih besar bisa equal dengan E ya, mungkin lebih gede yang E kan seperti itu. Ya, artinya apa? Artinya bahwa nih large country could increase its welfare by imposing a tariff if the revenue extracts from the exporting country area A is bigger than the debt switch loss area BD. Jadi selama tadi ya perseginya E ya, perseginya E ya, wah saya itu E sama C kok bodoh tuh. Perseginya E itu lebih gede dari segitiganya tadi sama kaki ya. Wah. Ya, segitiganya sama kaki ya. Ya, sama kaki. Saya tak sama tangan aja, sama kaki nggak iso aku buat gambar segitiga pakai sama kaki. Saya segitiga sama tangan. Oke. Jadi tadi di B sama D ya. B sama D. Artinya apa? Artinya selama di gambar sebelumnya, selama luas daerah E itu lebih gede dari segitiga B dan D, dead switch loss-nya, ya, itu maka secara otomatis di large country pengenaan tarif itu bisa meningkatkan welfare bagi masyarakat atau bagi negara itu sendiri, ya itu. Tapi kalau di small country pasti penurunan welfare, pasti consumer surplusnya itu lebih gede dan seperti itu. Penurunan dari consumer surplus lebih gede ya. Oke, selanjutnya adalah this assume that the exporting country does not retail. Retail, dia bukan sebagai retail. Oke, selanjutnya adalah ke import quote large country case ya. Oke, import quote. Oke. Oke, as with the tariff, IK calls price in the importing country to rise and price in the importing country to fall. As with the tariff, if enough of the quote transfer from the exporting country to offset the debt switch loss, a quote can increase the country's welfare. Oke, jadi di sini intinya bahwa dengan adanya import quote atau IQ ya, IQ import quote ya, kuota impor ya, kuota impor menyebabkan harga di negara pengimpor itu naik atau meningkat ya. Jadi sekali lagi bahwa impor kuota itu menyebabkan harga di negara pengimpor itu naik dan harga di negara pengekspor itu turun. Ya. Itu sudah analoginya atau analisisnya di video sebelumnya. Oke, kemudian jika nanti istilahnya kalau di sebelumnya tadi rent ya, rent yang dikirim dari negara pengekspor untuk mengimbangi kerugian debt switch loss tadi, maka quote itu atau kuota itu dapat meningkatkan kesejahteraan keseluruhan sebuah negara ya. Intinya tadi ya segitiganya tadi. Nah, segitiganya tadi luwih cilik otomatis nanti kuota impor itu akan meningkatkan welfare, intinya seperti itu. Oke. Nah, tetapi di sini harus ada asumsi. Asumsinya apa? Asumsinya adalah tidak ada tindakan balasan ya, tidak ada tindakan balasan ya. Tindakan balasan apa? Tindakan balasan dari si partner ya, dari si partnernya. Misalnya nih ya antara Cina sama Amerika ya. Kalau atau selama tidak ada tindakan balasan, maka kemarin dunia tidak akan tergoncang dengan adanya perang dagang kan seperti itu. Ya, tetapi dengan adanya balasan dari salah satu yaitu si
China ya, Amerika menaikkan tarif, des produk dari China, tetapi si Cina itu meresponnya, membalasnya itu tidak dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi juga tidak, tetapi justru menurunkan nilai mata uangnya seperti itu, melemahkan mata uangnya. Kenapa? Ben murah di sana ya. Di Amerika men saya murah kan seperti itu. Jadi seakan-akan kalau istilah Jawanya kan dilulu ya, dipangku kan seperti itu. Ya, silahkan kamu menaikkan tarifmu untuk produk-produkku, tapi mata uangku tak jelok meneh, tak turun meneh kan seperti itu. Ya mungkin bagi Cina nggak masalah, kalau bagi negara lain kan menurunkan, mau menaikkan mata uang, menstabilkan mata uangnya repot kok, malah sekarang malah dilemahkan ya, didepresiasikan kan seperti itu. Tapi kan kalau di Cina ya cadangan ininya kan luar biasa, sehingga kan yang memang itu political ekonomi lagi ya, tidak lagi di analisis ekonomi ya, teori ekonomi ya, seperti itu. Oke ya, as with driver saya rasa sudah import quote ya. Kemudian this also assume not retail. Oke. Kemudian first large countries case as with the tariff and the quote, first cost price in the importing country to rise and price in the importing country to fall. Kemudian, however, in like quote, foreign generate is captured by the exporting country. Tadi sudah ya. Okay, however, diminishing even in the large country case ya. Jadi laki-laki di sini tidak selalu atau belum tentu implementasi dari fair ini akan merugikan terutama bagi negara shipping pengimpor, itu belum tentu ya, belum tentu. Nah, itu. Oke. Oke, kita ke export tax ya, export tax. Export tax in the previous analysis, the export tax caused the importing country price to fall by the full amount of tax ya. Ya, tadi karena di negara kecil ya. If the exporting country is large, if the exporting country is large, its price will fall somewhat, but the price in the importing country will also rise ya. Senengin negara gede, barangnya oke ya. Ya. Ketika di sini menerapkan pajak ekspor ya di sana direspon dengan baik kan seperti itu ya. Beda halnya di negara kecil kan seperti itu, atau di small country case kan seperti itu. Makanya di sini exporting country is large, its price will fall ya, ketika harga itu turun karena adanya pajak tadi ya, pajak ekspor, somewhat but the price in the importing country will also rise ya. Ya kenapa ya? Karena produknya di negara Amerika misalnya sebagai large country itu dibutuhkan ya. Arporogone munggah kan ya, tetap dibutuhkan kan seperti itu. Oke, kemudian harga analisisnya, grafikalnya adalah seperti ini ya. Export tax cause the price to fall in the exporting country and rise in the importing country. Wah, nih ya boleh wong sugih ya, negara maju itu sampai naik ya. Seakan-akan ya, tetapi ya memang ya negara maju ketika mereka sudah maju, sudah sugih, sudah kaya, kemaki itu kan ya wajar kan gitu ya. Tapi kalau kita mau kemaki, yang mau dikemakikan itu kan apa kan seperti itu ya. Oke ya, jadi di sini laki-laki adalah si exporting country untuk export tax ya, exporting country untuk export tax. Tapi bagi importing country itu justru tidak ya, justru tidak. Oke, jadi di sini ya terutama untuk country as rise in the exporting country. Oke, jadi di sini terutama untuk exporting country yang untuk negara si pengekspor, di sini bahwa CS ya consumer surplus itu akan meningkat ya. CS itu berarti akan naik dengan adanya pajak ekspor tadi kan ya, pajak ekspor berarti CS itu naiknya seberapa? Di sebelah kiri kurva demand ya. Berarti CS
itu naik seberapa? Seberapa adalah di sebelah kiri kurva demand, yaitu di area A, ya, di area A. Kemudian dengan adanya pajak ekspor, maka PS-nya itu akan turun. Turunnya seberapa? Turunnya adalah di sebelah kiri kurva supply, ya, di kurva supply. Berarti di A, B, C, D, ya, di A, B, C, D, ya, di A, B, C, D. Kemudian revenue, ya, revenue dari tax, ya, dari tax revenue, ya, government revenue, ya, itu adalah berarti di area sama tadi, yaitu di area C dan E, ya, di area C dan E, ya, C dan E, ya. Itu, ya, itu. Lagi-lagi di sini tidak selalu, belum tentu export tax, ya, export tax, ya, terutama bagi large country, ya, bagi large country itu akan apa namanya, aktivitas perekonomiannya atau kerugiannya itu selalu lebih besar, belum tentu, ya, belum tentu. Kenapa? Ya, lagi-lagi kalau kita bandingkan di sini, ya, kalau kita bandingkan di sini luas atau area wilayah CEA, ya, dibandingkan dengan CEA dibandingkan dengan BD, ya, CEA dibandingkan dengan BD dan ABCD itu tinggal lebih gede yang mana, kan seperti itu, ya. Ini lagi-lagi di large country, ya, di large country itu ada satu revenue yang selalu tidak diperoleh di small country, ya, yaitu kalau ini adalah di sini, ya. Kalau tadi sebelumnya di sebelah bawah, ya. Itu, ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika negara besar atau large country di sini ini dapat meningkatkan welfare, ya, dapat meningkatkan welfare atau kesejahteraannya, yaitu dengan mengenakan pajak ekspor, ya. Artinya pajak ekspor di negara besar ini bisa meningkatkan welfare bagi masyarakat jika pendapatan atau revenue yang diekstraksi dari negara pengimpor, ya, yang diekstraksi dari negara pengimpor, ya, pendapatan atau revenue yang diekstraksi dari negara pengimpor, ya, dari negara di panel kiri, ya, itu wilayah E, ya, wilayah E itu kan artinya adalah yang diekstraksi, ya, piye carane, entah itu karena faktor apa namanya, exchange rate atau faktor-faktor yang lain, artinya itu kan harusnya negara maju itu bisa mengekstraksi, bisa mengambil sari, bisa mengambil sesuatu yang lebih gede, ya, dari adanya apa namanya, pajak ekspor ini, kan seperti itu, ya, pajak ekspor di sini, ya. Sehingga di sini lagi-lagi ketika E itu lebih gede, ya, E itu lebih gede dari area debt loss-nya B dan D, ya, B dan D, maka di sini apa namanya, welfare-nya akan meningkat. Lagi-lagi asumsi yang dipakai adalah negara pengimpor, ya, negara pengimpor di panel kiri itu tidak melakukan balasan, ya, tidak melakukan tindakan yang sama, ya, memakai pajak ekspor juga seperti itu, ya. Oke, asumsinya itu, ya. Tapi kalau asumsi itu nggak dipenuhi, ya, analisis ini ora kanggo, kan seperti itu. Oke, kemudian di sini, ya, untuk tax bond in large country could increase its welfare by imposing an imported tax if the revenue extract, ya, tadi, ya, extracts from the importing country is bigger than the variable loss, and then assume that the importing country does not
detail. Oke, kemudian ekspor subsidi ya, disubsidi, ya, maka nanti akan menyebabkan ini ya. Ini untuk subsidi ekspor ya, untuk subsidi ekspor di large country ya. Oke, jadi nanti akan menyebabkan consumer surplus-nya itu false, PS-nya itu naik, but there is no revenue instead cost of export subsidy however diminishing for small country and for large country ya. Jadi subsidi ekspor itu intinya ya, kalau subsidi itu intinya bahwa kebijakan subsidi ekspor ini akan mengurangi kesejahteraan bagi negara-negara kecil dan negara-negara besar. Ya, intinya itu sebenarnya subsidi itu. Oke, jadi di negara maju, di negara besar, di negara kecil pun itu bahwa keberadaan dari subsidi, ya adanya kebijakan subsidi itu akan mengurangi kesejahteraan karena itu akan menjadi biaya, ya akan menjadi biaya bagi pemerintah, ya seperti itu.